Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya mau buatin video buat konsumen saya ya, yang pesan stud baja karbon buat di kupling kanan racking. Intinya mah sama aja untuk pemasangan kupling kanan ya. Di channel-channel lain juga udah banyak yang jelasin tentang pemasangan install kupling kanan di racking. Cuman ini saya harus buatin video karena ada yang harus beberapa teman-teman perhatikan, terutama buat teman-teman yang udah ngerasa order baik itu order box set atau order hanya studnya aja gitu. Makanya ini saya buatin dulu ke teman-teman untuk cara pemasangannya, karena kan studnya ini rubahan, bukan stud dari bawaan dari baknya ya. Jadi ada beberapa poin yang harus teman-teman perhatiin. Ya, video ini disponsorin sama Ko Amen ya teman-teman, Amen Motor Tangerang. Buat teman-teman yang mau butuh spare part racking bisa langsung kontak Ko Amen, atau mau order box set juga bisa langsung hubungin Ko Amen. Sama aja saya dengan Ko Amen. Ente misalnya mau order barang, order blok, bisa langsung ke sana ke Ko Amen di Ko Amen Ready, atau bahkan kalau misalnya mau porting bisa langsung ke sana. Sama aja kalau misalnya mau porting juga nanti dari Ko Amen dibuangnya ke saya, dikirim baliknya ke saya, atau mau datang langsung ke tempat Ko Amen juga silakan aja. Nanti nomor WhatsApp sama link Tokped dan link Shopee-nya ntar saya taruh di kolom komentar. Ya, untuk video ini install kupling kanannya yang di racking modelnya model MX ya teman-teman. Untuk model Ninja saya belum di set. Banyak yang tanya ya, untuk stud model Ninja udah ada belum? Udah bikin belum? Belum. Saya sampai saat ini saya belum riset karena bahannya juga saya belum punya. Jadi untuk stud baja karbon ini hanya terbatas di kupling kanan yang model MX. Untuk cara pemasangan ini teman-teman nggak beda jauh dengan stud orinya bawaan baknya. Cuman ada sedikit poin yang harus saya jelasin. Ini sekarang kita pasang yang mana nih? Ini ori. Kalau yang ini aja ya, yang ori ya. Karena ini yang pakai tutup MX pakai bearing ini kan udah pernah saya buatin ya video sebelumnya. Komplit, teman-teman bisa lihat aja. Saya buatin yang ini aja ya. Yang model bawahannya, yang model original lah. Jadi bisa masuk kemana aja. Ente meskipun nggak order stud baja karbon ke saya, tapi ente bisa tiru untuk cara pemasangannya. Kelebihannya kalau model pakai MX ini ya, salah satu kelebihannya rumah pernya doang nih, besar. Rumah pernya besar, sama di sininya bearingnya bearing gede, bukan bearing bambu, bukan bearing matahari, bukan bearing begini nih. Nah, kalau yang aslinya kan begini. Kalau ini di sini modelnya bearingnya bearing besar. Jadi resiko si lahar bambu ini pecah kecil ya, bisa pecah juga kalau misalnya ente pakai per kupling yang terlalu keras juga. Cuman akan lebih rentan, biasanya yang hancur duluan yang kalah bearing begini. Makanya untuk pembelian set ini ya, kalau misalnya ente order bak kanan set gini, lahar bambu bawaannya, kalau ente beli kan dapat lahar bambu bawaan nih. Sini kan ada nih set begini. Yang di sini di dalamnya ada nih lahar bambu bawaannya. Ini mah jangan dipakai, lahar bambu bawaannya mah rontok, cuma nggak akan kuat. Makanya saya sisipin lahar bambu yang lebih bagus kualitasnya, Jepang. Ya, sekarang saya buatin video tentang cara install pemasangan ini dulu ya. Yang asli bawaan, bukan perubahan MX. Nih, saya ulang dari awal ya. Kalau misalnya ente beli kupling kanan yang modifan yang model MX ini, ente dapatnya segini nih. Per kupling mah nggak dapat. Ini dapatnya segini nih. Kita mulai dari yang kiri dulu ya. Nih, yang ini suka namanya penyebaran KW ya bro ya. Ada kalau misalnya mau pasang kupling kanan, emang fokusnya banyaknya kan di kanan ya. Cuman yang kirinya juga suka bermasalah. Ya namanya juga bukan barang original. Anda perhatiin nih lubang ininya nih, lubang operan giginya nih. Masukin aja begini. Nggak sedikit saya nemuin yang KW begini, ininya seret. Efeknya apa kalau ini seret? Ngoper gigi lu jadi susah ngoper gigi. Nanti harus tes dulu. Sebatas ini aja nih, sebatas snapring di sini. Nah, kalau ini kan enteng. Tuh, snapringnya alurnya udah keluar. Nah, ini kan enteng. Ada beberapa bak yang kirinya seret.
Nah kalau misalnya ini sampai seret ya ngopernya, ini mah enteng. Cuman sebelumnya saya pernah dapat susah masuknya, seret. Kalau sampai ini seret, susah ngoper gigi. Nah kalau ente ngalamin ini seret, lu amplas ini, jangan dicuner, pakai amplas di sininya, dibantu dengan bor amplas sampai ininya enteng. Nah, kalau udah enteng gini, ngoper giginya juga nggak akan keras. Satu. Yang kedua, perhatiin ininya nih, aksel paulnya, rumah aksel paulnya. Kalau ente beli yang asli ya, masukin aksel paul ke sini, harus dipres, tek 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 ditekan, agak-agak seret. Nggak sedikit bak kiri yang begini, ketika ente pakai aksel paul, meskipun aksel paulnya asli, dimasukinnya udah ngelos, tanpa harus dipres udah ngelos. Nah kalau udah begitu, solusinya ya paling ngakalinya kalau mau aksel paulnya di cutter, bawa ke tukang bubut, minta cutter aja. Cutter paling sekitar 30.000, jadi sedikit agak mekar, pasang lagi, tap, udah. Itu juga kalau misalnya ente mau pasang yang kiri, karena yang kiri ini udah nggak ada fungsinya, Bu. Kalau ente udah pakai kupling kanan, fungsinya paling buat tahanan operan gigi doang. Jadi teman-teman perhatiin lubang asoperan gigi sama aksel paul. Kalau ini mah biarin aja kosong, kopong. Paling nanti di seal stutnya ditutup sama lem. Kemudian kalau misalnya ente beli yang seset gini, kan ente dapat perintilan begini nih, nah, isinya nih. Nah, dapat kan ya, begini ya. Begini nih. Nih Pak, yang nggak dipakai ya, pisahin ya. Kalau kabel kopling nanti masih bisa pakai, bebas. Lo mau pakai kabel kopling yang mana? Nih yang pasti stutnya ini nggak akan dipakai lagi ya, teman-teman. Untuk bagian stutnya. Oh ini nggak dapat lahar bambunya. Saya kira dia dapat. Oh, ini nggak dapat lahar bambunya. Nih stut ini jelas nggak dipakai karena udah pakai stut rubahan. Yang ini. Yang ini tahanan kabel kopling. Mending gak usah dipakai deh, ini lemas coy. Tuh. Jadi kalau misalnya lu pasang ini ya, lu pasang ini ke bak, pakai per kuplingnya keras gitu, handle ditarik ini goyang, nggak stabil. Jadi ini gak usah dipakai. Udah saya siapin buat tahanan kabelnya, jadi ente ntar tinggal pasang aja. Ini gak usah dipakai. Paling dipakai nih snap ring sama ini. Nah kalau ini bebas. Cuman ini konsumennya pada order pakai lever pushnya punya MT. Jadi kalau ente pakai MT ya jelas ini nggak dipakai. Sekarang lanjut ke sini ya, nih teman-teman ya, tutup kaki empatnya ya, lihat ya, kodenya lengkap segala macam ya. Yep. Ini ya, asli nggak menurut teman-teman? Terus terang kalau saya pribadi ya, saya sanksi ini asli, meskipun di sini ada rubahan, ada ketikan 3KA, IM, tanda panah. Saya ragu kalau ini asli. Nih kita lihat ya, ini yang asli nih, racking. Ya, per ore ya. Kalau misalnya ketemu dengan per ore sih nggak masalah, bro. Oh, per ore. Tuh, nggak masalah, cuman karena ente pakai stut rubahan ya, otomatis kan kualitas stutnya lebih keras. Jadi ngapain pakai per asli, apalagi lever pushnya panjang lagi, kerasin lah pernya. Lain hal kalau misalnya ente pakai komponen ini nih, pakai komponen aslinya nih, stut aslinya ya. Saya saranin tetap pakai yang asli, jangan pakai yang rubahan per ya, nggak bakal kuat ininya stutnya. Kalau nggak jeber patah. Nih ente lihat ya. Ini asli, kalau asli mah nggak masalah. Sekarang saya akan ganti nih, saya upgrade per kuplingnya nih. Ini punya Mas Khairul Mas. Ya, Khairul Mas ini barangnya saya buka-buka dulu ya, buat bikin video. Nih, asli ya ini. 4201 3KA sama aja. Untuk lubang yang pernya sama aja. Nih teman-teman perhatiin ya, ini pernya per rubahan. Enteng ya. Agak beda kan? Agak seret di sini. Ini ente lihat nih. Saya press ya. Masih enteng cepetnya. Ente lihat yang ini.
Nggak seenteng yang ini nih. Tuh, kalau ini mah udah dipres langsung lepas. Jadi kayak sedikit agak kurang besar di bagian lubang ininya. Kan beda. Beda. Jadi kalau teman-teman pakai ini, kalau misalnya ente upgrade per kupling yang lebih keras atau lebih besar pernya, ininya tuner nih, sedikit aja, sedikit biar nggak terlalu seset, karena kan ini kan nanti per kalau udah dipasang kena panas mau nggak mau sedikit banyak dia akan mekar. Nah kalau misalnya di sininya susah mainnya, geraknya susah, di sininya kurang bebas, motor lu nggak bisa pre. Jadi ditarik kupling nyelonongnya terus tuh. Lain hal kalau misalnya tuh tadi susah kan, ente pakai per ori. Kalau pakai per ori mah nggak usah tuh, masuk per ori juga enteng. Jadi buat yang mau pakai struktur rubahan, jelaskan pakai per kupingnya lebih keras dan lebih besar, lebih keras gitu ya. Ininya besarin lagi nih, tutup ininya sedikit aja. Nah sekarang lanjut ke sini ya teman-teman. Nah di perubahan ini nih, tahanan besi sama sealnya sama bearing bambunya udah disiapin ya. Ini tracker nih. Ini kemarin sekalian bikin tracker, bahannya sama ini, baja karbon juga. Tutnya nih. Nih teman-teman perhatiin ya, tutnya nih. Ini yang rubahan. Ini yang dapat bikin. Ini bahannya beda, jauh lebih keras ini dibanding ini. Ini baja karbon. Ini untuk videonya teman-teman lihat ya, video saya yang sebelumnya ya. Nah untuk cara pasangnya ini pasangnya sama aja. Ini udah di set ya. Kupingnya tuh dia lebih besar. Kalau kupingnya dia lebih besar, kalau yang bawahnya kan tuh cuma segini masuknya. Ini yang rubahan tuh, nah, sedikit lebih gede lah buat nahannya, karena nggak sedikit ya teman-teman kejadian ringnya malah ngelipet nih. Nah ininya nih bengkok karena ininya kecil banget tuh, makanya yang rubahan dibikin agak lebih besar. Tahanannya tuh jauh kan. Kemudian untuk pasang ini ya teman-teman, lever pushnya. Mana tuh? Nih lever pushnya. Ini karena pada order semua pakai ini, pakai MT. Enteng kalau misalnya lever pushnya pakai ini, pakai MT, per kupingnya pakai yang asli, lu pakai kelingking juga kena. Kentengan bos. Saya udah coba, bahkan sebelumnya saya pakai ini nih yang punya Vairunas, sama masih terlalu enteng. Yang agak mending ya kemarin itu yang dirubah pakai smash itu, sedikit agak berat tuh. Cuman ente jangan ketipu ya, kalau misalnya ente pakai ini, pakai per Racing B ini, di handle-nya itu enteng banget karena ininya nih panjang. Dia punya MT, jadi meskipun di handle enteng, padahal di dalamnya dia udah berat. Jadi kalau untuk harian ini udah cukup lah gitu. Cuman kalau ente misalnya jokinya feelingnya nggak suka dengan kupling terlalu enteng, ente bisa pakai yang lebih keras dari ini. Aman nggak? Kuat nggak? Kuat, saya jamin. Selama ketemu per kuplingnya masih ereking, ente pakai stud ini kuat. Mau pakai per kupling sekeras apa juga, asal ada jarak mainnya ya. Lain cerita kalau misalnya ente pakai nggak ada jarak mainnya. Kalau nggak ada jarak mainnya ya nggak bisa lah, karena si pernya udah habis jarak mainnya. Di upgrade aja per kuplingnya kalau ini dirasa kurang keras. Di handle doang kerasa enteng ya,
cuman aslinya mah dia nge-grip banget, aslinya mah dia keras. Nah untuk pemasangan ininya nih ya, ini kan empty, dia nggak ada baut, nggak kayak model yang pakai baut ya lever pushnya. Nah ini kan agak susah nih masuknya, nanti ente pukul-pukul aja, ini harus dibikin agak seret. Nah, nanti kalau ketika ini paksa masuk, nggak usah khawatir, ininya giginya nggak bakal kalah, ininya nih yang agak-agak yang ngalah nanti, yang jebret. Nanti kalau udah misalnya udah masuk, udah kunci. Ente mukul-mukulnya jangan begini ya bro. Kalau bisa ini sebelum ente pasang ini, lo pasin dulu ini di luar, bikin ininya sedikit agak-agak main, karena nanti kalau udah ngeset di sini kan agak susah. Pukul-pukul aja dulu, tok udah masuk, keluarin sekiranya udah gampang, nah baru lu set di sini. Mukulnya jangan di sini, kan begini. Ini udah ada bearing tuh, udah dikasih bearing di dalamnya. Mukulnya jangan di sini ya. Nih, kenapa jangan di sini? Ketika ente nanti mukul ini, otomatis ini kan ketekan. Ininya mah kuat stutnya, tapi ntar ininya nih jebol nih, karena nerima impact dari sana. Jadi usahain nanti kalau memasang lever push di luar, pasin dulu, entengin dulu, bikin sedikit lebih enteng. Takutnya kalau misalnya ente udah ngeset ring, set segala macam, lu masang ini di luar, kan harus ngegetok, jebol takutnya bawahnya, karena ini keras bos. Nih, ini setiap yang bikin stud ke saya, kalau saya bilang keras, ada datanya, ada sertifikatnya. Jadi bukan sugesti doang, ini keras. Makanya prosesnya sedikit agak lama karena saya harus kirim untuk di QC, di quality control sama Kogyo, Chiyoda Kogyo. Nih ente lihat nih kekerasannya nih, hardness HRC 60 HRC. Kalau ente paham tentang kekerasan satu benda, 60 HRC itu udah bisa dibilang kalot bos, keras banget 60 HRC. Aslinya ini stud, nih ini dengan stud tracker ini sama stud bahannya sama, baja karbon. Aslinya ini bisa tembus sampai 68 HRC. Aslinya ya. Kenapa nggak dibikin 68 HRC? Kalau dibikin 68 HRC, getas. Kalau getas pecah, bisa pecah. Karena saking kerasnya. Nah, kalau misalnya getas gitu kayak mata tuner tuh, mata tuner yang model yang bahan kayak HSS, bahan apa itu, kalau misalnya jatuh pecah. Ini kalau misalnya dibikin 65 HRC, diginiin nih sama saya, pecah kayak piring, makanya diturunin, ditemper. Ini udah hasil temperan, turun jadi 60 HRC. 60 HRC juga udah keras banget bos. Untuk stud mah udah istimewa dah. Nih sedikit gambaran ya buat ente, nah, biar ente tahu 60 HRC itu kayak gimana. Ini studnya. Nih kita cari yang mulus yang mana. Mulus ya. Ini juga sama ya, kita adu ya. Nih tuh kelihatan nggak ada gopeng nih, as rasio nih. Tuh kelihatan nggak gopeng. Ini arah stasiunnya tahun tua ya. Nih anda lihat stutnya. Gak ada kan? Kuat ini bos. Diaduin sama ya as rasio aja aku masih lebih keras ini. Apalagi ini stud bawahnya, cemen ini mah. Habis langsung tuh. Ya, udah kebukti ya. Ini keras, juga ada sertifikatnya dari Kogyo langsung. Kalau misalnya ente nggak percaya, ini 60 HRC. Yang domisilinya di kota-kota besar, coba aja testing. Berapa HRC-nya ini untuk studnya? Ya, sekarang lanjut untuk pemasangannya ya teman-teman. Nah, stud ini keras kan ya, ini keras.
Nah, ente masangnya harus hati-hati. Kenapa? Kalau ente pakai stud sekeras apa juga, tapi kalau ente masangnya salah, akhirnya rusak juga studnya. Rusaknya kenapa? Bukan karena beban per, tapi ngadu ini dengan ini sama-sama keras, diadu gitu. Jadi karena ente masangnya nggak pas, rusak karena ngadu keras dan keras. Tapi kalau selama ente masangnya bener, ente mau cari pakai per coupling ereking ya, sekeras apa juga, selama masih ada jarak mainnya, kuat studnya, insya Allah kuat. Makanya ini saya buatin videonya. Jadi untuk cara pasangnya jangan lupa ditopin dulu. Nah, setiap stud ini topnya beda-beda, termasuk ini ente harus buat top. Kalau misalnya ente mau pasang kopling kanan dengan stud masih bawaannya, tetap harus dibikin topnya. Jadi kalau ada topnya itu bisa dibikin panduan buat ente untuk jumlah ringnya. Nah, sekarang saya langsung pasang, nanti teman-teman perhatiin ya. Nanti saya kasih lihat untuk cara pasangnya. Ya, ini teman-teman yang ini ya, yang sebelumnya ini yang pernah saya buatin video, ereking pakai tutup MX karena pernya lebih besar dan udah pakai bearing. Nih teman-teman bisa lihat nih nanti studnya. Nih, kita lihat nih. Tuh. Studnya. Udah dipakai berapa ya ini? Berapa bulan ya? Ya semenjak saya buatin video aja itu. Oh enggak, ada jeda lagi sekitar sebulan, karena waktu saya bikin itu kan pas mau mudik. Nggak mau fokus lagi. Nah tuh lihat tuh. Tuh, aman. Nah, kita lihat stud yang panjangnya nih. Tuh, yang panjangnya. Aman kan? Nggak ada yang jeber. Kalau mau tahu stud jeber apa enggak mah gampang. Nih, kita tesnya gini aja. Nah, kalau ini kan ada sealnya. Kita tes pakai yang baru nih. Kalau misalnya ini jeber, ketika lu masukin ini, ininya berat nih. Tuh. Susah entengnya kalau misalnya jeber. Kalau ini kan enteng tuh. Kalau misalnya di sini jeber, nih di bagian ininya jeber, otomatis di sini muternya berat, susah karena ada yang ganjel. Stud ini pakai model MX ya, MX pakai pernya smash. Per smash di ereking dengan per smash di tutupnya MX itu jauh lebih keras di tutupnya MX. Udah saya jelasin karena posisinya lebih pendek, kuat, nggak ada masalah, nggak ada jeber, nggak ada apa. Apalagi cuma ngambil per kuping ereking. Jadi insya Allah ente kuat selama ente nggak salah masangnya. Sekarang saya kasih tahap ya untuk cara pemasangannya. Ya, jadi teman-teman perhatiin ya yang order stud ke saya agar ente nggak salah masangnya. Nih, saya kasih tanda nih di sini. Nah, untuk tanda top ini beda-beda setiap stud. Stud perubahan, apalagi kalau stud bawaannya topnya beda-beda. Jadi tanda top ini buat tentuin jumlah berapa yang ente harus ngasih ring di sini.
Karena setiap kampas komposisinya kan beda-beda, ada yang pakai kampas ori, ada yang pakai kampas seling L2 super gitu. Takutnya nanti di set di saya 2 ring, ternyata di sana kampasnya berbeda, kan bisa berubah. Makanya saya buatin tanda top ini. Mau stud bawaan motor atau stud perubahan, ente harus buat top. Tujuannya biar lebih mudah nentuin jumlah ring. Dan top ini nggak bisa sama ya teman-teman, beda-beda. Apalagi ini kan studnya kan bikinnya kan manual. Saya bikinnya kan manual, bukan CNC. Ini tanda ini nih, lihat. Ketika ente nanti saya kirim bak ini dan ente mau pasang, perhatiin tanda putih di sini, tip X nih. Usahain ketika ini bebas, ini harus sejajar nih. Nih harus lempeng begini. Kalau misalnya ente, contoh kita anggap ente ringnya kurang banyak. Kalau ring ente kurang banyak, posisi setut nanti begini nih, tak nggak ketemu. Kalau nggak ketemu gini, jarak mainnya habis. Jadi ketika ente narik handle kupling, mainnya cuma sedikit, cuma segitu. Hasilnya kupling ente ngeloyor. Kupling dari tarik masih ngeloyor karena jarak mainnya udah keburu habis karena ente nggak pas tanda putih ininya. Nah yang ngerusak setut ini, kalau yang ngerusak setut ringnya kebanyakan. Kalau ring kebanyakan, otomatis tandanya begini nih. Nah begitu. Nah, kenapa ini lebih bahaya? Kalau ini bisa bikin stud ente rusak karena ngadu nih studnya. Ini keras. Kalau tadi posisi tadi si ininya nggak pas, yang harusnya dia ini kan harusnya narik ke sana ke belakang. Karena ente masangnya kurang pas ya, ringnya kebanyakan, otomatis ini bukan narik ke sana, tapi ini si stud ini ngedorong ini ke kiri, ke sini nih jadinya. Harusnya kan begini nih mainnya. Nah begini kan ya harusnya. Karena ring ente menentuin jumlah ringnya terlalu banyak, otomatis ini bukan main ke sana, tapi si kaki ini ujung ininya nih, nah ngebuang ke kiri. Keras makanya handle kupingnya, cacat biasanya di sininya. Jadi paham ya? Saya bikinin top di sini. Nih di tanda. Nanti masangnya ente pasin. Bisa ente nambah ring atau bisa ente ngurangin ring. Nah, sekarang kita pasang nih. Ini ya teman-teman, ini ringnya 2. PR-nya pakai 2 dulu karena buat nyari topnya dulu. Ini ringnya sepasang, lahar matahari 1 sama ringnya depan belakang. Ini kalau masang ini, usahain posisi ininya ngadepnya ke sana. Ente nggak malah harus pakai packing ya. Ini soalnya kalau ente nggak pakai packing, nanti pas dipasang pakai packing beda nanti posisi topnya, nggak ketemu. Nah, tuh lihat, nih ente lihat nih, nggak usah dibaut, tekan aja ini. Tuh, nggak ketemu ya, kurang kan. Nah kalau begini, kalau ininya nggak sejajar begini, kurang ini nggak sejajar, harusnya begini. Nah harusnya begini. Nah ada sedikit banget ini kurangnya. Kalau kurang begini, sebenarnya begini juga masih bisa sih ini kayak masih bisa main. Cuman kalau misalnya ente emang mau lebih nyaman ya, lebih nyaman, tambahin ringnya 1, ring tipisnya bukan lahar mataharinya. Jadi nanti kalau misalnya ditambahin ringnya 1, posisinya begini, jadi pas. Oh, kalau ini kan tuh nggak pas kan, kurang ketemu. Begini juga sebenarnya nggak apa-apa, langsung pasang begini. Berarti sekarang ketemu nih ringnya, berarti butuhnya ini cuma sepasang. Kalau mau lebih enak tambahin lagi 1 lagi, ya ente harus beli lagi ringnya. Udah kalau udah begini udah tinggal dibaut, tinggal pasang. Ini sekarang ringnya 3 ya teman-teman, lahar bambu 1, ringnya 3. Jadi ada tambahan ring 1 kan. Kalau kita beli dapat ringnya 2, lahar bambu 1, ringnya 2. Nah sekarang ditambahin 1 lagi ringnya biar topnya pas.
pas. Nih. Sekarang ringnya 3 nih. Nih, pas tuh stopnya. Udah, kalau udah ketemu begini tinggal kasih per kupling 4, pasang baut. Dan jangan lupa, karena ini modelnya kupling kanan ya, pastiin ke semua baut ini kenceng. Kalau misalnya baut-baut ini nggak pada kenceng, ya ente narik kupling, angkat ini, bocor. Pas kan dibanding dengan yang tadi ring 2, ini ring 3. Berarti ini kalau yang di sini yang punya ini punya Koirunas. Kalau Koirunas kampas kuplingnya sama dengan saya ya, pakainya full asli semua, bukan pakai L2 Super. Platnya juga asli ya, 5. Ringnya ente butuh tambahan 1, jadi ringnya 3, lahar bambunya 1, pas tuh shootnya. Nah kalau udah top begini soalnya enak motor nggak bakal selip, ditarik kuping juga motor diem, nggak bakal ngeloyor. Nah, sekarang saya mau pasang kaki 4 sama kencengin bautnya. Nah, kita tes langsung ya. Ini ya teman-teman, udah dipasang. Ntar buat Mas Koirunas jangan lupa dikasih seal di sini. Ini udah disiapin sealnya, tinggal pasang aja. Seal, ring ente harus beli lagi deh, harusnya nyari ring yang ukuran segini nih, karena nggak disiapin di bak bawaannya. Per ini sama snap ring. Nah nanti kalau untuk pasang ini ya apa lever pushnya nih. Jadi Mas Koirunas kan masih baru ya. Buat mukul-mukulnya ya, maksudnya kalau misalnya dalam keadaan baru begini, ente langsung pasang begini ya, dok, ini butuh tenaga ekstra. Takutnya ente mukul-mukul ini jebol bawahnya. Jadi sebelum ente ngetopin ini, masang segala macam gini, ini bikin enteng dulu, karena ini empty nggak pakai baut. Ya bikin sekitar 2 kali atau 3 kali pukul, keluar masuk udah bisa, udah rada enteng. Nah baru ente pasang. Kalau ini kan bekas nih, ini kan yang bekas nempel di si hitam, jadi nggak terlalu susah pasangnya. Nah, tinggal dipasin aja tuh, nggak terlalu susah kan, tinggal dipukul masuk lah, tinggal ngepasin kabel kopling. Dudukan kabel koplingnya udah dibikinin ya. Tuh lihat besinya tebal kan, nanti lu cat aja hitam biar agak-agak bagus ya. Di sini saya nggak ada catnya juga, saya nggak bisa ngecat, daripada pakai yang ini loh. Kalau ente maksain pakai yang ini kan pernya udah keras, di handle doang ini entengnya bro. Di sininya mah keras karena ininya panjang. Setiap kalau narik, kalau lu pakai ini goyang karena bahannya kurang rigid. Nah, sekarang kita coba ya. Tuh udah beres ya teman-teman. Ditarik motornya nyelonong, jalan. Diem motornya. Netralnya gampang. Yang penting nanti ketika masang ini ya, ini buat konsumen yang order bak ini, topnya pasin. Nanti setiap saya kirim bak dari sini ada tanda topnya. Ya patokannya itu aja. Banyak yang sering gagal di kupling kanan ini ya. Yang pertama emang karena bahan stutnya nggak kuat, kurang kuat. Jadi motor baru seminggu, belum 1 bulan, udah pada ngeloyor kuplingnya, karena ya itu stutnya pada jeber. Kalau jeber otomatis mainnya jadi kurang banyak. Sama
pemasangan ringnya. Jadi nggak ditopin dulu biasanya. Jadi main tebak-tebakan aja, ringnya 2, ringnya 3, ringnya 4. Padahal posisi top itu yang nentuin nanti, yang nentuin jarak mainnya. Bahkan kalau misalnya ente topnya nggak pas ya, yang pertama efeknya kupling ngeloyor, atau yang kedua kuplingnya bisa selip. Makanya top itu penting. Nah, untuk tanda topnya beda-beda ya. Buat setiap bak, apalagi ini kan baknya kan Stuttnya dapat bikin. Dan bikinnya juga ini nggak CNC gitu. Jadi tanda topnya tergantung ente pakai kampasnya apaan. Kalau Stuttman insya Allah kuat. Ente mau upgrade per kupling yang lebih keras ya, aman, kuat lah insya Allah. Ya segini ya teman-teman untuk video saat ini, untuk pemasangan kupling Karang DR King. Sorry kalau kepanjangan ya. Ini udah saya buatin nih buat terutama untuk konsumen pribadi saya ya. Tapi ini nggak nutup kemungkinan buat misalnya ente juga mau masang sendiri gitu. Cuman saran dari saya, kalau misalnya ente mau masang sendiri kupling kanan ya dengan Stutt yang masih bawaannya, per kuplingnya mending lu pakainya yang asli aja, ya tahu diri aja. Stuttnya kan bahannya kan kurang kuat. Kalau dikerasin takutnya jeber, kalau nggak patah. Kalau ini mah insya Allah kuat. Enggak kok, ini nggak berat. Ini ya nih buat konsumen saya ya. Ininya panjang. Jadi meskipun ente pakai per kupling kayak ini kan punya Khairunas, per kuplingnya pakai racing B. Itu keras sebenarnya itu per kupling. Cuma karena ininya panjang, jadi di handle masih kerasa enteng. Jadi jangan sampai ente juga kejebak. Masih enteng nih di handle kupling, dikerasin lagi. Saya nggak khawatir dengan Stuttnya jeber atau patah, enggak. Cuman yang saya khawatiran lahar bambunya hancur, lahar bambu mataharinya. Ini pakai yang Jepang ya bro. Cuma kalau emang terlalu keras, pecah lahar bambunya, bisa pecah. Ya, buat harian mah udah cukup segini. Lain hal kalau misalnya ente pakai tutup model yang saya buatin video sebelumnya tuh, yang kayak MX itu, pakai MX itu kan per kuplingnya aja pakai smash, kan laharnya kan besar, jadi kuat lah gitu. Kalau ini kan riskan gitu. Kalau di handle mah enteng tuh. Satu jari juga masih bisa. Karena ininya nih. Jadi saran saya mending kalau emang ente ngerasa di sini terlalu enteng, bebas mau dikerasin lagi pernya silakan, atau mau ganti ininya yang lebih pendek kayak model pakai poswan gitu, nggak apa-apa. Kalau misalnya ininya pendek, auto jadi agak kenyal tuh, jadi agak keras, menteng jauh sama ini. Ini udah pernah saya buatin nah videonya. Ini kuplingnya pernya TV3, tutup kuplingnya pakai MX, bearingnya Ninja sama ya, handle-nya pakai RCB nih. Ini RCB full, ini RCB sama rumahnya. Kita dengerin nih dari sini. Sampai nggak gebeng, bandingin sama ini, cemen ini masih enteng. Sama ini Stuttnya, baja karbon. Ini 60 Hz, ini 58 Hz, beda 2 Hz ya, nggak apa-apa lah. Cuman kebetulan kali kemarin nyepunya lagi bagus aja ini, makanya bisa dapat 60 Hz. Insya Allah tahan lah untuk bagian Stutt kupling yang mau pakai ente balap, mau pakai road race, silakan aja. Oke segini ya teman-teman ya, terima kasih ya atas waktunya, maaf kalau video yang terlalu panjang.